kerja nggak cukup, ya kan? Saya tahu, kalian juga teman-teman juga tahu, yaitu apa? Kerja keras plus kerja cerdas. Nah, banyak dari kita cuma ngomong, Pak, kerja keras, kerja cerdas. Tapi keduanya kita nggak tahu bedanya apa. Nanti kita ngobrolin ya. Kerja cerdas di keuangan itu apa? Oke. Oke, next Mas Windan. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, saya ada 2 kasus di sini. Ada 2 orang di sini, gitu ya. Satu penghasilan 150.000 US dollar per tahun, satu lagi 50.000 US dollar per tahun. Saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar cerita ini, yaitu apa? Bagaimana orang yang penghasilan lebih besar ternyata kehidupannya tidak sebaik yang mereka yang penghasilan lebih kecil. Dari mana Pak nggak baiknya? Toh yang penghasilan besar nggak pernah kekurangan. Toh yang penghasilan besar juga tidak pernah bermasalah. Toh yang penghasilan besar tadi tidak pernah kesulitan di keuangannya, kehidupannya. Oke, keberhasilan di keuangan diukur dengan kekayaan. Oke, sama di keuangan, sama di bisnis. Anda makin kaya kalau di neraca Anda, neraca ya, neraca Anda itu makin besar, benar nggak? Itu di situ kekayaan, bukan di laba ruginya, bukan di income statement-nya, tapi di neraca atau di balance sheet-nya. Nah, sama nih, ada orang yang penghasilannya besar, tapi kalau tidak menghasilkan besar juga di neraca, berarti dia gagal. Oke, kalau di pribadi berarti apa? Berarti mereka-mereka yang penghasilannya besar, tapi tidak berhasil menjadi aset, nah itu akan bermasalah. Berarti dia gagal menjadi kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu diukur dari berapa besar aset yang dia dapatkan, berapa besar aset yang dia kumpulkan, bukan dari berapa besar penghasilannya. Itulah kenapa ketika Mark Zuckerberg itu digaji hanya $1 per tahun dari Facebook, dia nggak masalah. Kenapa? Karena dia punya aset di Facebook jauh lebih besar. Itu pinternya dia. Banyak orang bilang, ngapain lu kerja mati-matian di Facebook cuma $1? Tunggu dulu. Dia menjadikan semua biaya dia menjadi pengeluaran kantor. Kenapa? Pengeluaran kantor itu ya banyak insentif pajaknya. Kalau pengeluaran pribadi, potongan. Anda tanya deh teman-teman Anda yang bisnis. Contoh saja paling mudah, ya kan? Kalau Anda seorang karyawan, kalian akan dipotong PPh yang berjenjang-jenjang itu. Oke? Tapi kalau Anda punya warung atau katakan kafe, Anda bisa atur. Kalau kafe Anda nggak terlalu besar, Anda bisa masuk UMKM. Per bulan bayarnya hanya 0,5%, ya 0,5% dari aset Anda. Yang tahu aset siapa sih? Anda sendiri. Benar nggak? Pemerintah nggak tahu aset Anda berapa. Jadi kalau Anda sebulan 100 juta, Anda bilang 2 juta pun nggak masalah. Ya kan? Tapi tolong ya, ini cuma di ruangan ini ya. Cuma di Zoom ini ya. Nanti Anda nggak jangan ngomong, Pak, diajarin Pak Eko dipindah begini. Enggak. Tapi saya gambarkan saja gitu ya. Bahwa apa? Bahwa sebenarnya ada hal-hal yang kalau kita pintar-pintar, bukan mengakali ya, menggunakan kelebihan tadi, aset Anda bekerja dengan lebih cepat. Jadi ketika ada orang bilang, pebisnis kok lebih cepat kaya ya Pak? Anda tahu kan, salah satunya di situ, salah satu loh. Kalau Anda lebih besar lagi, Anda akan tahu salah banyak sekali yang bisa Anda pergunakan kelebihan tadi. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Saya punya klien yang punya bisnis bengkel. Dia punya 4 bengkel, gitu ya. Yang di tiap bengkelnya, namanya kan dibuat beda-beda tuh, memang sengaja. Terus di 4 bengkel, itu bayarnya cuma 0,05 dari omsetnya. Yang saya tahu, omsetnya sangat besar, tapi tiap bulan lapornya aja 3-5 juta saja tiap bulan. 3-5 juta. Oke, omsetnya pasti di atas pada itu. Apakah dia salah? Saya bayar pajak sesuai dengan aturan, saya masih UMKM, ya kan? Saya nggak sampai 4,8 miliar per tahun.
pengakuannya dia. Nah, jadi teman-teman, itu yang kita bicarakan, itu yang saya katakan dengan Anda sekarang harus mulai kerja cerdas. Artinya apa? Artinya bukan hanya Anda yang bekerja, cobalah aset Anda juga bekerja. Itulah kerja cerdas di keuangan. Oke, bukan hanya dapat dari Anda bekerja, tapi juga aset Anda bekerja. Nah, next Mas Bintan. Nah, jadi intinya adalah yang saya katakan adalah kaya tidak tergantung dari berapa besar penghasilan teman-teman semua. Tapi bagaimana mengelola penghasilan tadi bisa menjadi aset. Karena keberhasilan keuangan diukur dari besarnya aset, bukan dari besarnya penghasilan. Ya, tiap tahun Ronaldo gaji naik terus, nggak pernah ada di orang terkaya di dunia. Ya kan? Kita nggak pernah tahu gaji Mark Zuckerberg dan juga gajinya si Elon Musk berapa, tapi tiba-tiba nomor 1 dia di dunia. Oke, kurang apa? Karena memang penghasilan nggak menjadi kunci di sini, tapi apa? Bagaimana mengelola asetnya. Nah, bagaimana supaya aset tadi terus berkembang. Nah, nanti di seri-seri selanjutnya kita akan bicara lebih dalam lagi, teman-teman. Ya, bagaimana meningkatkan aset, bagaimana mengembangkan aset, bagaimana mengatur pengeluaran, itu akan ada di depannya. Tapi sekarang kita fokus ke kekayaan dulu. Kenapa? Karena inilah tujuan dari setiap orang. Kalau Anda makin kaya, makin sejahtera, maka kehidupan ke depannya akan lebih aman, lebih nyaman. Memang sih uang nggak segalanya, gitu kan? Tapi kalau Anda nggak punya uang, nggak bisa melakukan apapun. Oke, jadi gimana pun juga, ya minimal Anda sesuailah antara aset dengan standar yang harusnya Anda miliki. Next, Mas Bintan. Nah, kita sudah tahu nih apa itu kekayaan. Oke, biasanya disebut sebagai net worth atau kekayaan bersih, teman-teman. Kenapa harus disebut kekayaan bersih? Karena ternyata di kekayaan atau di harta kita, ya itu ada 2 hal. Itu apa? Ada harta yang benar-benar punya kita, ada juga harta yang kita dapat tapi masih menjadi hak orang lain. Itu namanya hutang atau kewajiban. Yang harus kita selesaikan dulu baru menjadi milik kita. Di mana nantinya ketika utang tadi selesai atau pinjaman tadi selesai atau kewajiban selesai, maka barulah dia menjadi aset. Punya gambaran ya? Jadi kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya neraca, ada kanan dan kiri, gitu ya. Kanannya adalah kekayaan, kirinya kewajiban. Nah, kanan tadi adalah apa yang kita miliki, kiri adalah apa yang harus kita selesaikan. Oke, nah ketika kita bicara net worth, maka net worth adalah ya besaran angka di mana yang sebelah kanan dan dikurangi sebelah kiri. Besarannya disebut sebagai net bersih. Jadi gampangnya adalah, kok tadi gambar apa namanya, Mas Bintan kasih gambar neraca tadi atau timbangan tadi, ada aset, ada hutang dan modal, maka kekayaan bersih teman-teman adalah jumlah aset yang dimiliki sekarang dikurangi dengan kewajiban yang Anda miliki. Contohnya, teman-teman menghitung semuanya, oh saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya motor, oke, saya punya apa namanya TV, saya punya radio, saya punya handphone, oke Anda hitung semua. Ya biasanya kalau saya ke klien ke saya minta mereka menghitung. Ya nggak usah semuanya ya. Saya biasanya bilang oke, Anda hitung semua yang angkanya di atas 10 juta menurut Anda. Hitung semua, maka dapatlah kekayaan atau nilai kekayaan dia. Kemudian hitung hutangnya. Apakah hutang hanya hutang di atas 10 juta? Enggak. Kalau hutang, semuanya dihitung. Saya ulangi ya. Kalau aset, hitung aja yang di atas 10 juta. 5 lah, 5 juta masih oke lah. 5 atau 10 juta Anda hitung. Oke? Tapi kalau hutang, Anda nggak boleh, oh berarti kalau hutang saya cuma hitung yang di atas 5 aja, Pak. Enggak, semua itu, karena itu kewajiban. Nah, Anda kurangi. Maka angkanya adalah
net worth atau kekayaan bersih yang teman-teman miliki. Oke, maka angka tadi adalah angka kekayaan bersih yang Anda miliki. Angkanya bisa plus, angkanya bisa minus. Oke, angkanya bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Angkanya atau sama, tapi jarang sih sama ya. Tapi biasanya besar atau kecil. Next, Mas. Nah, bagaimana net worth yang baik itu? Gampangnya adalah kalau aset Anda bernilai plus, berarti bisa dikatakan Anda bagus atau Anda baik. Anda bermasalah kalau nilai net worth-nya negatif. Pak, tapi Pak, kalau pengusaha itu sering net worth-nya malah negatif. Nanti kita bicarakan. Oke, berbeda nih antara net worth pengusaha sama net worth karyawan, berbeda sama sekali. Ya, tapi intinya adalah secara normal net worth atau kekayaan yang dikatakan bagus adalah ketika nilainya adalah positif. Disitulah tergambar atau terlihat kekayaan bersih yang teman-teman miliki. Misalnya, tadi dihitung semua, gitu ya. Oh, Pak, angkanya adalah aset saya yang nilainya di atas 10 juta rupiah, saya hitung angkanya misalnya 500 juta. Oke, kemudian utangnya apa saja? Oh, ada utang rumah tadi, Pak. Masih berapa? Oh, dari apa? Hutang rumah masih mungkin 150 juta. Kartu kredit berapa? Pinjaman sama teman berapa? Pinjaman pay letter berapa? Pinjaman apa namanya? KTA berapa? Pinjaman apa lagi? Pinjol berapa? Dihitung semua, gitu ya. Oh, angkanya ternyata masih 175 juta. Maka aset bersih Anda adalah 500 dikurang 175. Berarti sekitar 325 juta. Plus, Pak. Bagus. Berarti masih bagus nih. Sementara ya, kita belum ngomong di belakang-belakangnya. Sementara tuh, masih bagus. Oke. Nah, bagaimana Pak setelah saya hitung, aset saya 500 juta, ternyata KPR saya masih 650 juta. Kok bisa, Pak? Ya karena saya baru ngambil nih KPR. Berarti biasanya pasti pinjamannya atau hutangnya lebih besar dibanding nilai rumahnya pasti. Oke, ada mobil pula, ada motor pula, ada TV pula, semuanya saya kredit, dan ada beberapa pay letter dari Shopee yang belum saya bayar. Oke, hitung semua, ternyata nilainya menjadi 800 juta. Maka aset bersih Anda adalah minus 300 juta. Secara normal kita katakan buruk kondisi aset ataupun kondisi kesehatan keuangan Anda. Karena aset bersihnya lebih banyak tagihannya dibandingkan asetnya. Nanti kalau kita bicara lebih dalam lagi, ya ada beberapa hal yang harus Anda kerjakan tuh kalau kondisi seperti itu. Jadi personal tuh pasti ada apa namanya, biasanya kalau saya ngasih ke klien gitu ya, saya bilang ini hal penting yang harus Anda selesaikan dulu sebelum bicara macam-macam ke depan. Karena biasanya banyak orang ya kadang-kadang ketemu ataupun apa namanya ketika berdiskusi kepada financial planner gitu ya, mereka maunya banyak tapi tidak mengetahui kondisinya sebenarnya bagaimana. Oke, nah di situ biasanya financial planner akan bantu nih. Kondisinya lagi negatif nih, berarti apa? Ini perbaiki dulu nih. Ya, ketika kondisinya negatif, maka Anda harus memperbaiki dulu kondisi net worth yang negatif tadi. Banyak orang bilang, gimana Pak, untuk menyelesaikannya saya investasi. Oke, saya katakan teman-teman ya, walaupun Pina adalah aplikasi investasi, tapi kalau kondisi Anda lagi minus, gitu ya, saya sarankan jangan berinvestasi dulu. Tapi kan hasilnya saham bisa sampai 20% Pak setahun. Berarti kan hasil bisa tinggi. Ya, potensi bisa 20%. Tapi kan resikonya juga besar. Artinya begini, Anda tidak boleh mempertaruhkan sesuatu yang pasti, yaitu apa? Pembayaran angsuran dan bunga, ya, dipertaruhkan dengan hasil yang belum pasti, yaitu investasi. Oke, jadi saran saya, kalau Anda mau
berinvestasi, coba perbaiki dulu atau coba lihat dulu kondisi keuangan Anda. Baguskah atau tidak? Kurangkah atau tidak? Pluskah atau negatifkah? Ya, ketika Anda negatif, perbaiki dulu angka tadi. Nah, itulah hebatnya ketika saya dikenalkan oleh Pina oleh Mas Bintan, saya senang sekali. Kenapa? Karena di situ bukan hanya bicara investasi saja, tapi di situ Anda dikasih tahu bahwa ini loh network Anda. Jadi ketika Anda mau investasi, Anda tahu bahwa Anda orang yang layak bisa memulai investasi. Di tempat lain, orang nggak penting. Yang penting apa? Anda masuk aja uangnya. Ketika hasilnya nggak bagus, atau ketika kondisi lagi nggak bagus, dan kemudian Anda bermasalah di keuangan, katakan kemarin gajinya turun, bahkan ada di PHK, apa yang terjadi? Mau nggak mau mereka harus melikuidasi aset yang kebetulan belum naik. Itu banyak terjadi. Banyak klien saya yang dari dunia penerbangan mau nggak mau harus close semua investasinya. Kenapa? Karena gaji mereka turun. Bahkan ada yang sampai 10% gajinya itu yang mereka terima dari biasanya. Bayangkan. Tinggal 10% gajinya, Anda berharap harus berinvestasi, nggak akan bisa. Oke, tapi kalau misalnya tadinya mereka tahu kondisi keuangannya dulu, kemungkinan mereka akan selamat. Kenapa? Karena mereka nggak harus melikuidasi investasinya ketika inflasi turun. Jadi, teman-teman, itu pentingnya Anda mengetahui net worth atau kekayaan bersih Anda, supaya apa? Anda melangkah ke depannya dengan lebih bagus. Nanti ke depan kita akan lebih, di seri selanjutnya kita akan ngobrol ya, apa Anda siapkan dulu nih sebelum Anda berinvestasi. Tapi udah pasti ketika net worth Anda negatif, perbaiki dulu yang negatif. Next, Mas. Mas Bintan, sorry. Nah, jadi tadi ya, ketika positif, tingkatkan aset, is okay. Negatif, Anda harus selesaikan yang negatif tadi. Minimal gimana, Pak? Minimal sih, kalau bisa, imbang. Tapi boleh nggak, Pak, saya negatif, saya tetap melakukan transaksi atau melakukan investasi? Nanti kita bicarakan kondisi khusus ya. Ada loh sebenarnya yang bisa, tapi nanti kita bicarain. Tapi yang pasti adalah, secara normal, ketika positif, tambahkan aset terus, ketika negatif, bereskan yang negatif tadi. Tidak boleh Anda masuk ke investasi dulu. Oke, next, Mas. Nah, Anda sudah menghitung nih. Waduh, angkanya, Pak, ternyata plus nih, Pak. Wah, luar biasa nih. Berarti saya bagus nih net worth saya, Pak. Nah, tunggu dulu. Sebelum kita bicara bagus atau tidak, ternyata ada ukuran nih untuk menghitung berapa sih ya aset wajar ataupun net worth wajar yang harusnya dimiliki teman-teman semua. Cara menghitungnya gimana? Usia Anda dikalikan dengan penghasilan 1 tahun, dikalikan 10%. Itu adalah net worth yang harusnya atau wajar Anda miliki. Ingat ya, net worth itu bersih. Jadi tadi misalnya, asetnya 500 juta, hutang-hutangnya 175 juta, gitu ya. Maka angkanya adalah 325 juta. Sekarang kita lihat, usianya berapa, penghasilannya berapa, dan juga kalikan dengan 10%, maka kita bandingkan dengan nilainya. 350 juta itu apakah wajar atau tidak? Misalnya, usianya adalah 40 tahun. Oke, penghasilannya setahun, dikumpul-kumpulnya katakanlah mendapatkan 350 juta rupiah. Ya, lebih kurang 30 something lah, penghasilan dia setahun. Berarti 10% adalah 40 atau 4 dikali dengan 350 juta. Berarti angkanya harusnya sekitar 1,2 M lah, lebih kurang ya. Saya lagi nggak menghitung karena nggak buka kalkulator gitu ya. Tapi angkanya mungkin sebesar itu. Berarti apa? Walaupun dia katakan bahwa, Pak, saya plus nih Pak, 325. Tapi di sisi usia dan penghasilan, harusnya Anda miliki 1,2 M. Berarti, walaupun positif, tidak berarti bagus-bagus banget.
Berarti selama ini penghasilan Anda tidak terakumulasi dengan baik, dan kedua, investasi Anda tidak memberikan hasil yang optimal. Sehingga Anda hanya dapat 325 juta, yang harusnya Anda dapat 1,2 something. Oke? Punya gambaran? Tahu cara menghitungnya ya? Nah, Anda boleh coba menghitung deh. Saya kasih waktu 1 sampai 2 menit gitu ya. Anda coba menghitung berapa usia Anda, berapa penghasilan setahunnya, dan kemudian kalikan 10%. Apakah Anda merasa udah sesuai dengan aturan wajarnya atau tidak? Nah, biasanya di sini orang-orang baru melihat, wah ternyata selama ini saya tidak optimal nih. Kenapa? Karena saya rasa saya lebih bagus pada orang lain, tapi ternyata diukur dari angka ini, Anda masih terlambat, atau hasil investasi Anda ternyata tidak optimal. Oke, pengelolaan saya tidak terlalu bagus, sehingga net worth-nya walaupun positif, tapi ternyata tidak, atau tidak sama, ataupun masih di bawah rata-rata yang seharusnya. Oke, jadi teman-teman bisa melihat ya, bisa menghitung sendiri. Anda bisa mengukur, Anda di posisi mana sekarang. Banyak nggak Pak orang yang ternyata baru tahu hal ini belakangan hari? Banyak. Ya, saya punya komunitas sahabat pensiun, salah satunya adalah hal ini yang mereka keluhkan. Yaitu apa? Ketika hampir pensiun baru mereka lihat, baru mereka sadar ternyata yang saya kumpulkan ini nggak jelek, bukan. Positif-positif. Tapi harusnya bisa maksimal lagi. Cuman apa? Tadi, pertama, ya mereka salah dalam mengelola pemasukan pengeluaran. Kedua, mereka masuk investasi tapi tidak optimal hasilnya. Sehingga apa? Mereka bekerja keras, betul. Untuk apa? Untuk mengeluarkan, untuk memenuhi pengeluaran, betul. Tapi masalahnya, yang bekerja hanya mereka, investasinya tidak bekerja. Itu yang saya katakan, banyak dari orang-orang kita, biasanya sih angkatan-angkatan orang tua kita gitu ya, mereka pekerja keras, tapi bukan pekerja cerdas. Saya nggak bilang mereka bodoh, bukan. Tapi apa? Ukuran cerdasnya adalah mereka tidak bisa memaksimalkan aset yang mereka miliki, di mana aset itu juga harus bekerja dan memberikan hasil, itu belum bisa. Nah, harusnya teman-teman semua sekarang, angka-angka sekarang, kita bicara milenial, kita bicara orang-orang yang tahu teknologi, mereka lebih mudah untuk apa? Bekerja cerdas. Orang tua kita mungkin susah. Zaman dulu, gitu ya, masuk ke saham aja minimal 25 juta. Anda bisa bayangkan, 25 juta. 30 tahun lalu, 25 juta Anda harus masuk ke saham. Minimal, investasi awal. 25 juta, 3. Tapi 25 juta, 30 tahun lalu, Anda bisa bayangkan, siapa orang yang bisa masuk 35 juta? Kalau tidak mereka yang benar-benar wealth. Artinya apa? Artinya pada zaman itu orang kaya makin kaya karena mereka yang bisa memaksimalkan asetnya. Anda tahu Lo Keh Hong ya? Saya nggak usah cerita, gitu ya. Kenapa dia bisa berhasil? Ya kita lihat prosesnya dong. Dia berhasil, itu pun yang dipertaruhkan adalah uang pensiunnya. Dia kena PHK, kemudian dipertaruhkan uangnya di saham. Kenapa? Zaman itu nggak semua orang bisa masuk ke saham. 25 juta, Bu. Gaji pada saat itu masih 1 sampai 4 juta orang rata-rata orangnya. 25 juta itu orang ngumpulkan berapa lama tuh untuk masuk ke saham. Dia karena punya kelebihan uang ketika dia pensiun atau dia pensiun dini, dimasukin ke situ. Kalau dia tetap karyawan, mungkin nggak akan jadi seperti sekarang nih. Oke, jadi pada zaman itu agak susah kita bekerja cerdas. Kenapa? Karena produknya nggak banyak, asetnya nggak banyak, ilmunya pun nggak banyak. Sekarang Anda lebih mudah. Ya, aplikasinya di mana-mana, informasi di mana-mana, tinggal buka Google, semua terbuka. Jadi jangan sia-siakan. Ini adalah waktu Anda bekerja keras, bekerja cerdas. Oke? Nah,
Next, Mas. Adakah? Nah, sebelum kita coba, ya. Sebelum kita coba. Nah, tadi saya katakan ada hal-hal penting yang harus teman-teman perhatikan ketika kita bicara network. Oke? Sama seperti kita bicara neraca, network itu adalah kondisi terkini di saat tertentu. Sekali lagi ya, kondisi terkini di saat tertentu. Artinya apa? Artinya bisa selalu berubah-ubah. Berbeda dengan yang namanya cash flow, berbeda dengan yang namanya income statement, kalau laba rugi kita katakan di dalam bisnis. Di keuangan atau di keuangan pribadi kita sebut sebagai penghasilan pengeluaran. Itu berubah terus tuh tiap bulan. Ya kan, ada pengeluaran mendadak, ada pengeluaran harus dikeluarkan pada saat anak sekolah dan seterusnya. Penghasilan juga bisa berubah, ada penghasilan biasa, ada dapat dari orang lain, ada dapat dari THR, ada dapat dari bonus, gitu kan? Ada dikasih orang, ada dan sebagainya lah, penghasilan bisa naik turun. Tapi neraca itu menggambarkan kondisi saat dia dihitung. Nah, ini teman-teman, ketika Anda merasa bahwa Pak, kok neraca saya negatif, Pak? Ya, cuman hari itu. Bisa jadi besok berubah, ya, besok jauh lebih baik. Artinya apa? Kita yang harus merubah itu. Kita harus memperbaiki itu. Dengan cara apa? Perbaiki dua sisi tadi gampangnya. Kanan dan kiri, aset dan juga liabilities-nya. Oke? Banyak orang bilang, oh berarti Pak, saya kurangi hutang saja Pak. Atau saya banyak-banyakin asetnya. Betul. Teorinya begitu gampang. Ya. Cuma tunggu dulu. Ada ada aset yang harusnya ada tambahkan, ada juga utang yang harusnya ada tambahkan. Saya ulangi ya. Ada aset yang harusnya Anda kurangin, ada juga hutang yang harusnya Anda tambahkan. Untuk apa? Untuk memperbaiki yang namanya net worth teman-teman semua. Tidak harus mengatakan bahwa, oh saya tambahkan aset, Pak. Tapi kalau asetnya nggak benar, ke depannya net worth Anda akan negatif. Percaya deh. Tapi saya kurangi hutang, Pak. Padahal kalau hutang itu Anda tambahkan, net worth Anda akan positif. Bisa nggak seperti itu? Nah, bisa. Contohnya seperti ini. Ini saya baru kasih di apa namanya acara Pina nih. Saya belum pernah ngasih ini di tempat lain. Oke, tapi oke lah. Teman-teman bisa bisa mencoba nanti ya. Nah, Anda katakanlah kalau Anda membeli motor seharga misalnya NMAX sekarang sekitar 24 juta lah lebih kurang gitu ya. Berarti Anda menambah. Pak NMAX, Pak. Apa? 30 juta Pak NMAX. Waduh, kelewat saya berarti ya. Tahun 2015 itu Pak, tahun saya beli itu. Oh, sorry. Udah 30 juta lagi udah. Waduh, oke lah 35 juta ya kan. Iya, Pak. Oke. Anda beli NMAX 35 juta gitu ya. Terus ada dua cara Anda bisa beli, yaitu apa? Anda beli cash 35 atau Anda hutang 35. Oke, nanti kita bicara apa efeknya. Kita bicara pertama dulu. Anda beli NMAX 35, artinya apa? Aset Anda bertambah, betul? Berarti Anda tambah kaya senilai 35 juta rupiah. Oke. Nah, saya takut, Pak, kalau saya nambah 35, kalau saya hutang, nanti aset saya akan negatif nih, Pak. Kenapa? Karena hutang saya lebih besar nih, karena pasti ada bunganya. Maka saya nggak mau berhutang. Saya apa? Belinya cash. Benar nggak? Benar pada saat itu. Tapi jangka panjang benar nggak? No. Tetap aja akan jelek. Kenapa? Karena NMAX-nya nilainya makin lama makin turun. Benar kan ya? NMAX Anda makin lama makin turun nilainya. Yang tadinya 35, mungkin 2 tahun lagi menjadi 30, mungkin 25. Artinya apa? Aset Anda turun juga nih nilainya. Apalagi kalau Anda tambah dengan berhutang. Udahlah NMAX Anda nilainya turun, oke, hutang Anda turunnya lebih lambat, maka nilai negatifnya makin lama makin besar. Punya gambaran? Oke, 1.
Artinya Anda beli aset-aset yang konsumtif. Apa? Itu membuat nilai network Anda makin lama makin buruk. Network Anda yang tadinya positif bisa menjadi negatif. Kebalikannya, Pak, saya beli rumah, Pak, misalnya. Oke, ya sepanjang kita tahu sampai saat ini, walaupun saya nggak mengatakan bahwa rumah harganya nggak mungkin turun, bisa turun, tapi sampai saat ini, gitu ya, bahkan BI mengeluarkan laporan kenaikan hunian itu sampai tahun ini belum pernah nilainya turun atau angkanya turun tuh belum pernah. Mungkin di satu daerah pernah turun, tapi secara teoris kita katakan rumah itu akan terus naik. Artinya, kalau Anda membeli rumah, aset Anda bertambah nih. Katakan Anda beli 350 juta. Oke, saya bertambah aset saya 350 juta. Saya beli cash, Pak. Oke, berarti aset Anda tetap ada 350 juta. Tahun depan, aset Anda bertambah lagi karena nilainya naik. Oke. Nah, bagaimana kalau saya hutang, Pak? Hutang juga boleh. Kenapa? Karena memang awalnya Anda dapat rumah harga 350, mungkin utang Anda ataupun besaran tagihan Anda atau besaran kewajiban Anda mungkin hampir 2 kali lipatnya, katakan 700 juta karena hutang Anda. Gitu ya. Tapi bedanya apa? Kenaikan aset nilai rumah jauh lebih tinggi dari beban yang Anda bayarkan. Apalagi misalnya kalau teman-teman gunakan yang namanya bank syariah, itu kan nggak ada perubahan bunga sama sekali. Nggak ada perubahan kenaikan angsuran, nggak ada perubahan kenaikan nilai pinjaman teman-teman semua. Berarti apa? Berarti Anda udah bisa mengukur. Secara jangka pendek memang Anda akan negatif. Tapi jangka panjangnya nilainya akan positif karena kenaikan aset Anda lebih tinggi dibanding kenaikan hutangnya. Oke, jadi punya gambaran teman-teman ya. Walaupun nilai Anda positif atau negatif, belum tentu itu lebih buruk ke depannya. Tergantung dari aset-aset apa yang Anda kumpulkan, aset-aset apa yang Anda dapatkan. Ini berlaku juga di bisnis. Oke, Anda bisa lihat Facebook awal-awal selalu rugi, ya. Tapi ke depannya sekarang luar biasa nilainya. Walaupun jangkanya panjang. Ya kan? Amazon tuh perlu 20 tahun tuh baru dia bisa break even. Bukan untung ya, break even-nya 20 tahun tuh Amazon. Oke. Nah, apa yang saya katakan di sini adalah net worth tadi atau kekayaan bersih Anda itu berproses, teman-teman. Oke. Makin teman-teman bisa ya mengetahui aset yang bagus, memilih aset yang benar, gitu ya, konsisten melakukan investasi atau konsisten melakukan pengumpulan aset yang baik, maka hasilnya ke depan akan sangat luar biasa. Mumpung Anda mungkin usianya masih muda, usianya masih bisa berkembang dengan baik. Oke, jadi jangan terlalu dipusingkan sekarang. Tapi minimal Anda tahu bahwa net worth Anda itu akan selalu berubah-ubah. Akan selalu bisa dirubah-rubah. Berbeda dengan penghasilan. Kadang-kadang penghasilan itu nggak bisa berubah-ubah. Ya, minimal setahun sekali baru bisa berubah. Oke, tapi kalau net worth Anda akan selalu bisa berubah tergantung dari bagaimana Anda mengelola keuangan dan juga bagaimana Anda memilih aset-aset yang bisa meningkatkan aset Anda dan akhirnya membuat net worth Anda menjadi positif, bahkan bisa lebih tinggi dari standar yang kita hitung tadi. Oke, dari saya mungkin itu, Mas Bintan. Kalau ada pertanyaan, diskusi, silahkan. Terima kasih Bapak Eko, luar biasa sekali materinya. Ya. Wah, benar-benar ya Pak ya, kita mesti bikin aset sesegera mungkin ya Pak ya, sebesar mungkin. Tapi aset yang bagus loh. Kenapa? Aset yang bagus. Oh betul. Aset yang bagus tuh gimana nih Pak? Aset yang bagus. Sekarang apa Pak aset yang bagus? Oke. Nah tadi, aset tadi harus terus bertumbuh sebenarnya.
gitu ya, dan tumbuhnya harus lebih tinggi dibanding inflasi. Oke, mungkin minggu-minggu depan kita akan kemudian kita akan belajar lagi. Kadang-kadang orang itu berbicara investasi sekedar, oh yang penting saya udah masuk produk, selesai investasi. Tidak sebenarnya. Oke, Anda dikatakan berinvestasi kalau hasil pertumbuhan aset Anda lebih tinggi dibanding yang namanya inflasi. Kalau enggak seperti itu, Anda belum berinvestasi sebenarnya. Oke. Please mengalahkan inflasi, Pak ya, sebuah Yes, minimal ya, minimal loh, Bintan? Oke. Minimal, bukan target utama, minimal itu. Betul, betul, Pak. Iya, kalau orang lebih pintar lagi, pasti dia lebih tinggi dibanding inflasi. Kenapa? Karena katakanlah di Amerika rata-rata inflasi sekitar 3-4% gitu ya. Si Warren Buffett hasilnya 18-19% per tahun. Oke. Dia nggak mau hanya ngalahkan inflasi, dia harus lebih tinggi dibanding inflasi. Nah, Anda juga harus begitu. Kalau cuma sekedar mengalahkan inflasi mah gampang. Tapi orang berprestasi, Anda mau lihat bahwa Anda bekerja cerdas adalah dengan mengalahkan yang namanya inflasi. Seperti itu. Baik, luar biasa nih ilmunya Pak Eko. Ini teman sobat-sobat Pina yang mau bertanya tentang bagaimana sih kekayaan itu dibangun dan segala hal yang terkait network, silakan langsung ke kolom chat aja, nanti saya bantu bacakan. Ya, atau mau langsung ngobrol juga nggak apa-apa kali Mas ya? Oh boleh banget, boleh banget. Siapa tahu kan saya juga pengen tahu suaranya gimana. Ya. Nah kebetulan nih sobat-sobat Pina, mungkin di sini udah ada yang pakai Pina belum nih? Ayo komen di kolom chat, udah pakai Pina atau belum nih? Supaya kita tahu, oh ternyata belum pakai Pina nih. Kita bantu cara memahami bagaimana menggunakan network di aplikasi Pina. Yuk jawab dulu dong. Udah tahu belum cara menghitung, ada pakai Pina belum? Udah tahu belum cara hitung network? Yuk sobat-sobat Pina silakan komen di kolom chat. Nah nih Pak, ada pertanyaan bagus nih Pak dari Bu Viviane. Bagaimana kita membagi aset investasi ke instrumen investasi yang ada namun belum punya tujuan atau goals investasi? Terima kasih. Itu bagaimana tuh Pak? Nah, ini juga nih yang harus kita bahas mungkin di minggu-minggu ke depan ya, Mas Bintan. Betul. Salah satu cara berinvestasi atau salah satu ilmu investasi yang benar adalah harus punya tujuan. Itu dasar sekali kita melakukan yang namanya investasi. Nah, ini yang tidak dimiliki orang-orang zaman dulu. Itu apa? Pokoknya saya nabung, pokoknya saya nyimpen, pokoknya saya kumpulkan uang saya, tapi nggak punya tujuan. Padahal sebenarnya tujuan tuh banyak banget, bisa macam-macam gitu loh. Bahkan sekarang, ya, mau naik ke kalau kita mau liburan ke Borobudur pun harusnya udah punya tujuan, harus direncanakan atau harus harus diperhitungkan, ya kan? Karena mau naik ke Borobudur harus kena 750.000 loh. Betul banget Pak. Nah, kalau kita keluarga besar 10 orang 7,5 juta, bayangin, berarti kan harus direncanakan jauh hari. Nah, minimal punya itu tuh. Oh, tujuan saya mau liburan nih, kapan? Tahun depan. Nah, mulai dengan itu. Sehingga apa? Sehingga begini Mbak Vin, setiap produk setiap tujuan ada produk yang cocok, Mbak. Oke, sehingga apa? Kita nggak salah pilih aset untuk meningkatkan kekayaan kita atau meningkatkan network kita. Ada tuh, kalau teman-teman buka Pina tuh pasti ketahuan tuh, pasti akan kelihatan tuh, karena dia langsung bagi secara profil resiko. Ya, artinya makin jauh tujuan kita, maka produk investasinya berbeda dengan makin pendek tujuan kita. Katakan tadi, oh saya mau katakanlah jalan-jalan ke Borobudur tahun depan, maka produknya adalah produk yang jangka pendek karena setahun. Nah, ketika jangka pendek, maka kita nggak bisa mengejar hasil, tapi kita mengejar likuiditas dan resiko. Berbeda misalnya, saya misalnya punya anak masih usia 6 tahun. Oke, dia akan kuliah di usia 18 berarti 12 tahun ke depan. Tahu bedanya ya?
naik ke apa? Naik ke buru-buru tahun depan, anak saya kuliah 12 tahun depan. 12 tahun lagi, maaf. Berarti apa? 12 tahun ini jangkanya panjang. Nah, ketika jangka waktunya panjang, maka Anda boleh pakai produk yang resikonya tinggi dan juga hasilnya harus tinggi. Kenapa? Karena jangka waktu panjang tadi bisa memperkecil resikonya. Contohnya, ada reksadana saham. Pakai di jangka panjang yang butuh 10 tahun ke atas. 12, 15, 18, 20 tahun pakai itu. Tapi kalau mau jalan-jalan ke Borobudur tahun depan, jangan pakai reksadana saham. Kenapa? Karena resikonya sangat tinggi. Artinya apa? Reksadana saham itu naik turunnya sangat tinggi. Nah, kalau setahun, kita beli sekarang katakan harganya 1.500, bisa jadi tahun depan harga 1.200. Dan kita butuh harus bayar untuk naik ke Borobudur, maka kita harus jual di angka 1.200, pada harganya 1.500. Oke, beda nih, anak saya akan kuliah 12 tahun ke depan. Bisa jadi saya beli 1.500, tahun depan 1.200, ya saya nggak peduli. Toh saya butuhnya di 12 tahun ke depan. Bisa nggak, Pak? Sekarang saya beli 1.500, di 12 tahun ke depan harganya 1.200, seperti yang Borobudur tadi. Bisa saja, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi Anda kan lihat nih secara periode waktunya. Ketika 3 tahun dia nggak berubah, apa Anda lakukan? Pindahkan ke tempat lain. Benar kan? Perbaiki. Oke. Terus lakukan perubahan-perubahan. Masih ada waktu nih. Itu yang saya katakan, ketika jangka waktu panjang, teman-teman bisa memperkecil kemungkinan resikonya. Moga-moga cukup menjawab ya, Mbak Vivian. Luar biasa nih, ilmunya mantap banget, wajib banget dari Pak Eko nih. Nah, mungkin ada lagi nih Pak pertanyaan nih Pak. Ya. Tips mulai investasi gimana caranya Pak? Shopee gratis ongkir terus. Oh, oke. Wah, ini bahaya nih Bulira nih, hati-hati. Iya, betul ya. Dari Shopee nih. Oke. Ya. Bagaimana? Tips investasi sederhana sebenarnya. Pertama adalah tadi, yaitu apa? Pertama adalah lakukan di awal, atau lakukan di awal bukan di akhir. Artinya apa? Buat sebagai prioritas. Oke, artinya apa? Sebelum Anda ke Shopee, investasi dulu. Ya, setiap dapat penghasilan, potong dulu di awal. Berapa sih angkanya? Nanti mungkin kita akan bicara lebih dalam, ya sekitar lebih kurang 10% lah. Bukan berarti sekarang nggak boleh Shopee, boleh. Saya nggak boleh Tokopedia, boleh. Apapun boleh, silahkan. Tapi lakukan investasi di awal dulu. Pay yourself first dulu. Baru kemudian Anda boleh ke tempat lain. Oke? Lakukan di awal, jangan di akhir. Kedua, berpikirlah jangka panjang, bukan jangka pendek. Artinya apa? Artinya bukan pikir sekarang, kemudian besok harganya turun, Anda panik. Enggak. Tapi pikir jangka panjang, itu investasi namanya. Dan ketiga, lakukan dengan rutin. Itu lebih bagus. Karena ada penelitian mengatakan, antara orang yang berinvestasinya lump sum, dengan orang yang berinvestasi rutin tiap bulan, ternyata hasilnya nggak beda-beda jauh. Oke? Ya, bahkan sering terjadi yang berinvestasi rutin tiap bulan atau secara periodik itu hasil lebih tinggi dibandingkan mereka yang investasi di awal besar dan kemudian jangka panjangnya hasilnya nggak akan beda jauh, bahkan kadang-kadang lebih tinggi yang bulanan. Kenapa? Karena yang bulan tadi ada efek yang namanya compounding. Ya, bunga berbunga dulu sehingga hasil lebih tinggi dibanding orang yang besar di awal saja. Mungkin itu gambaran saya, Mas Bintan. Jadi untuk Bulira boleh nih mau mulai Shopee boleh, tapi tolong sebelum Shopee potong dulu di awal. Ya lebih kurang 10% lah, nggak usah banyak-banyak. Ya kan, karena saya tahu mungkin Shopee-nya lebih besar daripada 10% tuh. Itu yang berbahaya ya Pak, secara jangka panjang juga berbahaya ya. Kena flash sale terus. Boleh. Ya, betul. Jangan lupa ditetapkan dulu prioritas untuk berinvestasinya. Pay yourself later. Yep. Kalau pay yourself first malahan later. Iya, bukan first dong. Bahaya kalau pay later jadinya nanti. Iya, benar.
Baik, ini buat teman-teman yang belum tahu aplikasi Pina, saya akan share screen nih. Kebetulan udah saya siapkan untuk bisa share screen di sini. Sebentar ya. Nah, aplikasi Pina itu Anda dapat bisa melakukan investasi, bisa melakukan. Belum kelihatan, Mas. Sorry. Sebentar, Ya. Pak. Belum bisa. Oke. Nah, aplikasi Pina itu mudah banget dipakai. Jadi untuk teman-teman semua yang semisalnya ingin berinvestasi di aplikasi Pina, itu bisa banget karena sangat mudah kok dipakai dan juga kita bisa melakukan mengecek keuangan kita juga loh. Sebentar ya, ada kendala di HP saya. Sebentar. Sorry ini agak lama nih jadinya nih. Kebetulan ada permasalahan di HP handphone saya nih. Jadi saya coba jelasin aja dulu kali ya. Aplikasi Pina. Pina itu adalah aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk satu mengecek network kamu, mengecek cash flow kamu dan juga berinvestasi. Tapi di satu sisi kita tidak cuma memperlihatkan, oh kamu harus investasi loh. Tidak. Kita juga menyediakan satu webinar ini dengan Pak Eko nih. Hari ini kita sama Pak Eko nih. Luar biasa banget ilmunya. Belum lagi kita ada classroom. Belum lagi kita ada nanti kita akan ke depannya ada IG live juga di Instagram. Nah, itu kita akan selalu ada event-event menarik buat sobat-sobat Pina dan ke depannya semoga ini bisa memberikan insight lebih bagaimana kita mengelola uang dan berinvestasi supaya hidup makin tenang, makin cuan, makin to the moon. Betul Pak Eko? Setuju. Baik, untuk teman-teman yang belum investasi di Pina, silakan ke Play Store atau App Store, cari Pina, dijamin itu udah langsung dapat aplikasinya. Sorry nih, kayaknya nggak bisa nge-share nih HP saya ada bermasalah. Mohon maaf sekali sobat-sobat Pina semuanya nggak bisa nge-share. Tapi saya pastikan bahwa kali ini saya akan memberikan insight lebih dan juga kita dipandu oleh Pak Eko Endarto selaku CFP dari Koki Duit. CFP itu adalah Certified Financial Planner perencana keuangan di Indonesia. Nah, Pak Eko ada pertanyaan lagi nih Pak dari Sobat Pina. Pak Aldi bertanya, kalau sedekah atau meminjamkan uang ke orang lain bisa masuk juga ke aset nggak Pak? Oke, kalau sedekah mungkin secara keuangan kita nggak bisa disebut sebagai aset. Artinya apa? Karena sedekah itu kan bukan untuk untuk nambah aset duniawi, tapi aset di aset di akhirat lah. Jadi mungkin secara duniawi nggak kelihatan, tapi saya yakin kalau Aldi mau berinvestasi atau Aldi mau bersedekah, maka aset di akhiratnya pasti akan bagus. Oke, artinya apa? Artinya walaupun Anda mengejar dunia, jangan lupa dengan yang namanya aset ataupun jangan lupa yang ada di akhirat. Artinya ini ketika kita percaya atau kita yakin dengan apa yang kita udah yakini, ya setiap agama mau mengatakan bahwa berbagi itu bagus, nggak ada agama yang mengatakan berbagi itu buruk, maka lakukanlah itu untuk apa? Mungkin bukan untuk aset sekarang, mungkin bukan untuk network sekarang, tapi apa? Untuk network di akhirat besok. Nah, itu untuk sedekah. Bagaimana dengan meminjamkan uang? Meminjamkan uang juga bisa dikatakan sebagai aset atau tambahan aset. Kenapa? Karena Anda punya yang namanya tagihan. Ya. Nah, cuman saya nggak bisa mengatakan bahwa itu sebagai aset yang produktif atau aset yang bagus kalau teman-teman nggak berbisnis di situ. Katakanlah begini, kalau Anda cuma berbisnis, bukan bisnis ya, Anda cuma minjamkan ke orang tapi cuma sekali-kali, yaitu boleh dikatakan aset tapi tidak menjadi suatu aset yang aset yang cerdas lah, gitu ya. Kecuali kalau Aldi bisnisnya di situ. Ada loh orang yang memang bisnisnya ataupun
pekerjaannya ataupun kegiatannya selain bekerja juga punya bisnis meminjamkan uang ke orang lain. Maka kalau itu dilakukan, oke, dan Anda mendapatkan kelebihan dari itu, maka itu bisa dikatakan sebagai aset ataupun aset yang cerdas. Bisa. Kenapa? Karena Anda mendapatkan tambahan hasil. Tapi kalau meminjamkan tidak mendapatkan tambahan hasil, berarti itu bukan aset untuk di duniawi, tapi mungkin aset untuk di akhirat besok. Bukan net worth sekarang, tapi untuk net worth di atas besok. Mungkin begitu jawaban saya, Aldi. Ih, mantap Pak Eko. Masuk Pak Eko ini. Gitu ya. Pak, kalau misalkan nih Pak, ada Sobat Pina yang ingin bertanya juga nih Pak. Kalau misalkan saya pengen menaikkan kekayaan saya, tapi nggak menggunakan hutang, itu sebenarnya mungkin nggak sih Pak? Tapi kalau misalkan ada yang pengen, ya udahlah daripada ribet-ribet, saya pakai hutang, tapi untuk ningkatin aset, itu sebenarnya boleh nggak sih Pak dasarnya Pak? Oke, tadi saya katakan, ketika kita bisa mendapatkan aset yang kenaikan value-nya lebih tinggi dibanding hutangnya, maka itu boleh saja. Tapi mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa keyakinan saya tidak memperbolehkan hutang, Pak. It's okay juga, nggak apa-apa. Artinya kita mengumpulkan. Tapi mengumpulkannya pun tidak boleh ke aset-aset atau mengumpulkan ke tempat-tempat yang tidak berkembang dengan bagus. Oke, kenapa? Karena ada beberapa aset, walaupun mungkin harganya nggak terlalu besar, tapi peningkatannya bisa besar loh. Misalnya saham. Saham itu sekarang bisa dibeli dengan harga Rp100.000. Oke, nah itu rata-rata peningkatannya luar biasa tinggi. IHSG kita itu rata-rata sekitar 15% loh per tahun. IHSG. Artinya apa? Kumpulan saham semuanya, Anda beli satu lot semua saham di Bursa Efek, Anda dapat 15% kenaikannya. Itu luar biasa loh. Ya, Indonesia itu salah satu negara yang kenaikan pasarnya tertinggi di dunia. Itu seluruh saham. Tapi kalau Anda bisa belajar dengan bagus, Anda tahu memilih saham yang benar, bisa jadi Anda dapat saham-saham yang luar biasa angkanya tiap tahun kenaikannya. Saya nggak jualan ya, tapi BCA itu sekitar 20%-an loh per tahun. Ya, kalau Anda lihat aja dari 10 tahun terakhir ya, itu 20%. Apalagi kalau dari awal-awal dulu, itu lebih tinggi lagi, rata-rata 20%, rata-rata. Tapi ketika dia lagi peak-nya itu bisa 30, bisa 35%. Di luar dividen. Luar biasa nggak tuh? Betul Pak, betul. Ya, jadi kalau teman-teman bisa pilih yang tepat, ya nggak usah berhutang pun, tapi asetnya bagus, net worth Anda berkembang kok, terus naik. Oke, terus terus tumbuh net worth-nya akhirnya. Ya, apalagi nggak punya hutang, berarti apa? Berarti nggak ada nilai pengurangnya, benar nggak Mas Bintan? Betul Pak, betul berarti Pak. apa? Udah otomatis akan naik, asalkan Anda pilih yang benar. Nah, ini yang salahnya banyak gini nih Mas Bintan. Oke, saya nggak jelekin tempat lain, tapi kadang begini. Saya investasi Pak, tapi apa? Saya masukin uang saya di tabungan. Mohon maaf, tabungan Anda bunganya cuma 2%. Inflasi Anda 4%. Artinya apa? Udah bener nih Anda masukin ke produk investasi, masukin ke aset, betul. Tapi aset Anda bertumbuhnya di bawah inflasi. Artinya apa? Memang net worth-nya positif, tapi hasilnya atau nilainya tidak sesuai dengan hitungan tadi, Mas. Mas Bintan. Kita dikali 10%, dikali dengan penghasilan setahun, pasti kalah. Kenapa? Karena kita kalah dengan yang namanya inflasi. Betul Pak, betul. Wih, luar biasa itu. Kasih insight mantep banget nih. Gimana cara kalian meningkatkan aset, menciptakan aset yang luar biasa. Bukan cuma untuk, oh saya punya aset. Tidak, tapi kamu juga tahu bagaimana bisa meningkatkan terus secara compounding, tanpa melibatkan hutang ataupun menggunakan hutang tuh boleh saja. Ya, benar. Manajemen resikonya loh ya. Yes, kalau kita ternyata bunganya terlalu besar atau bunganya malahan ambilnya dari pinjol yang SMS itu. Itu yang nggak boleh itu. Itu bahaya. Nah, teman-teman, mungkin karena screen saya nggak bisa nge-share aplikasi Pina, tapi izinkan saya nge-share aplikasi kita. Oh, kurang nggak kelihatan ya, sebentar.
Oh ya, satu lagi, Mas Bina, saya lupa deh. Pak. Apa namanya? Saya juga menjadi salah satu bagian dari Pina karena saya menjadi konsultan personal finance di situ. Jadi kalau teman-teman pingin konsultasi pribadi, sebenarnya ada juga tempatnya di Pina tuh. Ya kan? Nah, nanti Anda bisa masuk ke Pina, terus Anda pilih konsultasi goal planner. Nah, dari goal planner tadi Anda bisa konsultasi pribadi, bisa ngobrol langsung dengan saya untuk ya membicarakan ataupun tadi berkonsultasi keuangan secara pribadi. Nah, buat teman-teman yang lupa tadi nge-scan-nya di mana, please chat aja, nanti saya akan bantu untuk linknya ke Excel yang tadi saya berikan. By the way, untuk yang pengen coba konsultasi dengan Pak Eko, bisa melalui aplikasi Pina. Nah, Anda tinggal mengklik saja di bagian sini. Nah, kalian bisa konsultasi di bagian sini, nanti silakan dicek. Saya mau konsultasi dengan Pak Eko. Nah, nanti bisa banget kalian bisa schedulekan diri kapan kalian available. Ya. Nah, nanti setelah kalian dapat pencerahan dari Pak Eko, ilmu wagyunya Pak Eko akan dibagikan ke kalian cuma-cuma. Mantep loh ilmunya. Silahkan dicoba loh. Benar-benar ilmunya pasti manjur, pasti to the moon nantinya. Amin, 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 ya kan? Iya. Nah, untuk kalian yang pengen coba aplikasi Pina, bisa download di Google Play Store dan App Store. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba network, itu kalian bisa ke fitur network di sini. Ini akan tampilan seperti ini. Nah, nanti kalian bisa memasukkan aset dan liabilitas kalian. Nah, ini ada fitur kita bisa mengkonekkan antar bank ataupun e-wallet kalian itu untuk mengecek keuangan kalian. Nah, nanti kalian bisa juga mendapatkan aset dan kalian bisa juga mencatat aset kalian, BPJS kalian, itu dengan menambahkannya hanya dengan di sini. Itu mudah banget kok, kalian bisa pakai. Nah, lalu kalau saya punya utang bagaimana? Mudah banget, kalian bisa ke atas lagi, switch ke yang liabilitas. Kalian bisa menambahkan liabilitas di sini. Misal, saya punya utang KPR, Pak Eko, di mana nih? Nah, ini bisa pakai aplikasi Pina. Di track bagaimana hutang kamu akan berdampak pada network kamu, kekayaan kamu. Saya punya hutang apa lagi ya Pak? Oh ya KTA nih Pak, kartu kredit. Nah, kamu bisa masukkan di sini dan tentunya kamu akan tahu bagaimana kekayaan kamu itu dapat di-track dengan mudah. Cuma di aplikasi Pina kamu bisa dapat semua fitur tersebut dan kamu bisa menjadi lebih to the moon lagi dong, tentunya. Oke. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya, sobat-sobat Pina yang ingin bertanya, silakan. Pak Eko, kita coba ngobrol nih Pak nih. Ada juga nih Pak pertanyaan kalau misalkan saya punya aset saham banyak nih Pak. Sahamnya luar biasa banget nih Pak, sampai cuannya luber-luber Pak, terdemun semua Pak. Tapi saya lupa Pak, saya punya hutang KPR, punya hutang kredit kendaraan, saya punya KTA, punya CC, kartu kredit, saya juga punya pay letter. Nah, bagaimana kita memprioritaskan network kita? Apakah kita kembangkan aset atau kita melunasi utang dulu nih Pak? Oke. Intinya adalah Anda tidak boleh terlalu banyak yang namanya liabilities. Karena liabilities akan membuat atau membebani aset Anda. Ya, terutama kewajiban atau liabilities yang sifatnya konsumtif. Nah, itu nggak boleh terlalu banyak. Jadi saran saya adalah dari macam-macam utang tadi, Mas Bintan, gitu ya. Ini nggak curhat kan ya? Oh, enggak. Aman. Oke. Siapa tahu curhat, ya kan? Enggak, Pak. Alhamdulillah masih bebas utang nih, Pak. Ya, siapa tahu curhat. Oke, kalau banyak tuh macam-macamnya. Nah, kita tinggal lihat mana yang sifatnya konsumtif, kayak KK, kartu kredit itu konsumtif. KTA itu konsumtif. Pay letter itu konsumtif. Nggak ada pay letter untuk apa? KPR nggak ada tuh. Belum ada pay letter. Nggak tahu kita besok-besok ya, tapi belum ada sampai saat ini. Jadi, hasil investasi kita tadi, selesaikan yang konsumtif dulu. Itu jadi prioritasnya. Nah, ketika itu sudah selesai, baru kita lihat lagi apakah KPR-nya harus diselesaikan atau enggak.
Kenapa? Karena ada triknya juga nih, Mbak, bicara KPR, Mas Bintan. Wih, apa tuh Pak? Kawan-kawan cerita lagi lah, masa semua dibuka sekarang. Boleh Pak, boleh banget Pak. Iya, Anda harus lihat juga KPR seperti apa, mana yang harus didahulukan dari bermacam-macam KPR yang dimiliki, gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih jauh, sehingga kita tahu KPR mana yang harus selesaikan, mana yang enggak. Jadi intinya adalah yang konsumtif di liabilities harus selesaikan dulu. Baik. Itu kalau buat sobat-sobat Pina yang pengen tahu, nah itu gimana tuh ngelunasin utang, boleh banget konsultasi langsung dengan Pak Eko. Pakai aplikasi Pina, langsung nanti dibantu oleh Pak Eko bagaimana menyelesaikan permasalahan keuangan Anda. Yes. Nah, untuk Bu Elvina juga ingin bertanya, Pak. Ya. Saran dong, Pak, untuk investasi untuk yang baru mulai itu gimana nih, Pak? Untuk yang baru mulai mau investasi, ada saran nggak nih, Pak? Tadi seperti yang saya bicara ke Mbak Vin tadi, salah satu yang membawa orang bersemangat untuk berinvestasi adalah harus punya tujuan. Nah, tadi orang biasanya nggak mau berinvestasi karena takut resiko, betul ya? Betul. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita mau memperkecil resiko, salah satunya apa? Miliki tujuan jangka panjang nih. Oke, nah Mbak Elvina, coba tentukan tujuan jangka panjangnya apa. Saya nggak tahu Mbak Elvina apakah udah berkeluarga atau belum. Kalau udah berkeluarga, oke. Misalnya untuk anak saya sekolah, Pak, 10 tahun lagi, itu jangka panjang. Bu Elvina mungkin ini kayaknya dari tadi udah unmute nih, Pak. Silakan. Gitu ya. Bicara dengan Pak Eko nih. Silakan kalau mau ngobrol langsung boleh. Boleh banget. Silakan Bu Elvina open mic. Silakan bertanya-tanya ke Pak Eko. Oh ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Elvina. Mau minta sarannya aja sih Pak, karena baru pemula banget nih gitu, dan belum berkeluarga sih Pak. Oh, oke. Tadi ya, miliki tujuan pertama. Tapi kalau Pak saya belum berkeluarga, belum punya tujuan anak sebagainya, it's okay lah. Kalau saya nggak punya tujuan bagaimana Mbak? Pak, paling gampang mana tujuan. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Oke, mulai dengan kecil dulu. Oke, mulai dengan melakukan prioritas tadi, Mas Bintan. Dari penghasilan Mbak Elvina, mau berapa nih? Mau diinvestasikan? Berapa persen? Oh, saya maunya 20%, bagus banget. Minimal 10% tuh bisanya. Nah, kemana dulu nih? Nah, sekarang kita lihat usianya. Usianya makin muda, maka harus berani ke produk-produk yang risikonya tinggi. Walaupun hasilnya tinggi, walaupun risikonya tinggi, tapi karena usia muda, maka mulailah situ. Contohnya apa? Reksadana saham, emas. Mulai dengan itu, Mbak. Ya, produk-produk yang Mbak Elvina kenal. Yeah. Pak, saya belum pernah saham, saya belum pernah reksadana saham. Tapi saya emas tahu. Oke, mulai dengan emas. Ya, katakanlah, misalnya penghasilan, maaf, 5 juta. Saya mau 10%-nya, Pak. Berarti 500.000 gitu ya. Oke, karena tahunya emas, mungkin katakan 300.000-nya emas, 200.000-nya bisa ke reksadana saham atau saham. Walaupun nggak tahu, bukan berarti Mbak Elvina nggak boleh mulai mencoba. Kenapa? Kalau Anda nggak mencoba, Anda nggak akan tahu, kan? Iya nggak? Maka apa? Tadi, saya tahu emas, oke. Mungkin sebagian besar emas dulu. Tapi kemudian sebagian kecil, cobalah ke produk-produk keuangan yang ternyata lebih tinggi dibanding emas. Tadi tanya ke Mas Bintan tuh, mestinya Mas Bintan tahu tuh, reksadana saham apa aja yang bagus, atau saham apa yang bagus. Anda bisa investasi di situ. Tapi dicoba. Iya, tapi dicoba. Kenapa? Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Ya, salah satu kesalahan kita adalah kita nggak pernah berani mencoba. Orang tua kita nggak pernah berani mencoba. Sehingga bertahun-tahun uang dia hanya habis di tabungan. Hanya dikumpulkan di deposito. Akhirnya ketika diukur net worth-nya, positif sih, tapi nggak sesuai dengan net worth wajarnya. Nah, ini Mbak Elvina, punya angka pasti dulu, ya. Tentukan prioritasnya berapa persen mau diinvestasikan. Terus kedua, sesuaikan dengan pengetahuan Mbak dulu. Saya yakin semua orang tahu yang namanya emas. Oke, lakukan emas. Tapi sebagian juga harus ke produk lain untuk tahu, supaya hasilnya lebih
optimal. Ada saham, ada reksadana saham, ada obligasi, ya, dan seterusnya. Jadi walaupun nggak punya tujuan, miliki yang namanya komitmen. Berapa persen mau dialokasikan? Mungkin itu jawaban saya. Kecil-kecil dulu aja, nggak apa-apa, Mbak. 10% sampai 20% dari penghasilan itu udah bagus banget. Siap, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu Elvina. Ya, Pertanyaannya jadi kalau kurang jelas bisa langsung ke private ya. Ke private. Bisa banget tuh Pak ya, konsultasi juga. Betul. Soalnya baru masuk tadi Pak ini. Tidak apa-apa Bu Elvina, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga terjawab nih Bu ya. Iya, siap. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya. Oh, ada nih dari kolom chat. Bu Viviana menanyakan bagaimana cara menghitung dana darurat secara general, bagaimana nih Pak? Oke, dana darurat itu adalah dana yang digunakan kalau ada pengeluaran yang tidak atau di luar pengeluaran rutin atau yang direncanakan. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah 3 kali sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan di luar investasi. Sekali lagi ya, dana darurat adalah besarnya 3 kali sampai dengan 6 kali pengeluaran rutin bulanan di luar investasi. Jadi misalnya, orang tadi investasi 10% per bulan. Katakan gaji 5 juta, berarti 500.000 untuk investasi. Tinggallah 4,5 juta. Nah, berapa dana cadangan? 3 kali 4,5 juta, atau idealnya atau bagusnya adalah 6 kali pengeluaran bulan atau 6 kali 4,5 juta. Seperti itu angkanya, Mas. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Semoga Bu Viviana terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya. Yeah. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang masih baru di sini atau belum install aplikasi Vina, yang mudah dulu aja deh kita follow Instagram vina.id di Instagram dan di Facebook kita juga ada. Nah, silakan di follow dulu. Nanti kita akan kasih tips and trick bagaimana cara mengelola uang, cara kita berinvestasi, bagaimana kita melihat, ternyata saya harusnya seperti ini loh triksnya. Dan tips and trick itu banyak banget di sana. Kita akan bantu kalian untuk financial freedom dan keuangan kalian to the moon. Buat teman-teman yang masih belum follow, yuk follow cepetan sebelum nanti ada info-info menarik yang kelewat. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi kita di App Store maupun di Google Play Store. Buat teman-teman yang ingin mulai berinvestasi ataupun yang ingin tak mengetahui cara cash flow saya gimana ya, sehat apa enggak, aset saya net worth-nya seperti apa, apakah saya sudah kaya, apakah saya sudah cukup atau belum, itu bisa banget di aplikasi kita. Tapi nggak cuma masalah keuangan doang, kita juga mengedukasi melewat Classroom yang ada di aplikasi kita. Nah, itu salah satu fitur yang membantu kalian untuk to the moon keuangan kalian. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup nih Pak. Pak, bagaimana cara mengatur keuangan untuk small business atau UMKM nih Pak? Wah, oke, ini luar biasa nih. Berarti Mbak, siapa namanya? Gesil ya? Gesil mungkin pengusaha nih. Ini kayaknya pengusaha nih, wih bakal nih. Oke. Ya, mungkin lengkapnya kita perlu waktu khusus nih Mas Bintan ya, untuk bicara mengenai keuangan usaha. Tapi ada 3 hal penting yang harus kita pegang ketika kita mengatur pengeluaran keuangan atau mengelola keuangan bisnis. Pertama adalah pisahkan uang pribadi dengan uang usaha, Mbak Gesil. Oke, miliki pos uang pribadi dan miliki juga pos uang usaha. Itu dasar sekali harus dimiliki. Sehingga kalau ada masalah di uang pribadi tidak mengganggu usaha, begitu juga sebaliknya. Berarti saya nggak boleh pakai uang pribadi, Pak? Boleh, tapi sifatnya adalah hutang. Artinya, kalau Anda kekurangan modal, Anda harus berhutang dengan uang pribadi Anda. Berarti harus dikembalikan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kebanyakan pengusaha kecil atau UMKM nggak pernah melakukan itu, Mas. Jadi digabung semuanya. Iya, digabung semuanya. Butuh apa, ngambil dari warung. Butuh apa, ngambil dari laci. Tanpa sadar dia udah makan modalnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi
dipisahkan antara uang pribadi sama uang usaha. Oke. Nah, nomor 2 ini juga harus penting, yaitu catat semua transaksi. Oke, catat semua kegiatan keuangannya. Ya, sekarang banyak aplikasi bisnis yang bisa melakukan itu, kecil juga. Tapi kalau pribadi Anda bisa lakukan di Pina itu. Oh, bisa. Ya, dan masuk keluarnya. Jadi Anda bisa lakukan 2. Untuk pribadinya gunakan Pina, untuk bisnisnya Anda bisa gunakan aplikasi lainnya untuk mengetahui pengeluarannya. Kenapa? Ini juga kelemahan UMKM. Itu tidak pernah mengetahui uangnya lari kemana. Baik di pribadi maupun di bisnisnya. Kenapa? Karena nggak pernah mencatat. Jadi, mulailah mencatat, mulailah untuk melakukan pencatatan. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 3, nah ini juga kelemahan UMKM. Itu apa? Jangan banyak-banyak atau atur selalu cash flow-nya. Jangan banyak-banyak kasih hutang, Mbak. Oke, jangan banyak-banyak kasih kemudahan ke orang lain. Karena banyak kan UMKM itu kasih hutang, banyak kan UMKM itu kasih kemudahan ke orang lain sehingga modal mereka kemakan. Ya, nah jadi hati-hati dengan itu, hati-hati dengan cash flow pengeluaran. Kenapa? Tidak banyak-banyak memberikan yang namanya utang ataupun memberikan kemudahan ke orang lain. Pegang 3 itu, saya yakin ke depannya bisnis akan lebih kelihatan nih gerakannya ataupun perkembangannya bagaimana. Mungkin itu, Mas Bintan. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Semoga Bu Gesil, semoga terjawab pertanyaannya. Tapi kalau misalkan belum terjawab, kita kasih bocoran. Dalam waktu beberapa minggu ke depan, kita akan ada lagi nih webinar dengan Pak Eko mengenai budgeting. Jadi untuk sobat-sobat Pina yang merasa, aduh saya gimana ya cara budgeting, aduh saya gimana ya harus mengatur keuangan saya untuk yang keluar dan masuk. Nah, 2 minggu lagi, at least, itu akan ada informasi di aplikasi Pina bahwa kita akan mengadakan lagi bersama Pak Eko Endarto, CFP. Silakan buat teman-teman yang sudah pengen banget nih, aku ingin sekali cash flow-ku sehat, aku ingin sekali budgetku sehat, gimana caranya aku ingin berinvestasi? Silakan download aplikasi di Pina di App Store dan Google Play Store. Silakan di download dulu, nanti akan ada form pendaftarannya. Untuk teman-teman yang masih banyak pertanyaannya, bisa banget untuk konsultasi dengan Pak Eko melalui aplikasi kita. Dan untuk itu kita ucapkan terima kasih banyak untuk semua sobat-sobat Pina, Pak Eko Endarto selaku pembicara kita malam ini. Terima kasih banyak Pak, ilmu wagyunya luar biasa banget nih Pak. Terima kasih untuk sobat-sobat Pina yang sudah bergabung untuk acara ini. Kita ketemu di lain waktu untuk acara-acara di kemudian hari, di minggu-minggu ke depannya. Silakan langsung lihat di aplikasi kita. Fitur sudah lengkap dan juga kita akan ada event dan seterusnya akan ada event. Pokoknya maknyus deh, makanya to the moon deh kitanya. Semoga kita semakin sehat, semakin cuan. See you next time. Bye-bye semuanya. Thank you so much. Thank you Pak Eko. Thank you so much. Terima kasih Pak Eko. Thank you Mas. Terima kasih sobat-sobat Pina. Thank you. Izin live ya. Sehat-sehat juga Pak Eko. Thank you so much. Yo, ya, thank you. Thank you Pak. Thank you. Thank you sobat Pina semuanya. Thank you.